Halo guys, welcome to our podcast. Kenalin gue Shinda dan ada teman-teman gue. Gue Handaru. Gua Nana. Kita pada podcast hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang anak dan delinkuensi. To the point aja. Jadi kita di sini bakal wawancara salah satu narasumber kita Yang menggunakan nama samaran Intro. Nah, dia si intro. Spesifiknya tuh dia seorang pemakai. Iya, pemakai yang tinggal di Jawa Barat. di ibu kota Jawa Barat. Udah pokoknya gitu. Pokoknya Nanti lang- langsung simak aja podcast kita abis ini. Oke. Langsung kita ke wawancara dan inti dari podcast ini. Oke, kita langsung masuk aja ke narasumber kita. Bisa memperkenalkan diri? Nama gue Nitro, umur gue 17 tahun. Gue berasal dari Provinsi Jawa Barat. Oke, lu bisa jelasin nggak gimana nih awalnya lu pakai narkoba? Awal gue pakai narkoba, waktu gue diem di tongkrongan bareng teman-teman gue. Teman-teman gue pakai narkoba. Awalnya gue gak mau, tapi gue nyoba. Lama kelamaan kayak ngerasa enak sampai sekarang. Jenis narkoba apa sih yang lu pakai? Dan jenisnya pia, serbuk, sama ganja. Terus pernah nggak sih lu ke gap sama orang tua lu kayak atau oleh guru lu di sekolah? Pernah, waktu gue taruh di celana kantong gue. Jadi gue mau mandi, terus celana gue ditaruh di kamar. Ibu gue mau nyuci celana gue, terus pas mau masukin ke tempat cuci, ibu gue cek dulu celana gue, taunya di dalamnya ada obat. Terus ibu gue kan marah. Ya udah, gue bilang aja itu punya temen gue calling sama temen, bilang aja itu obat gatel. Terus ibu gue percaya. Tapi lu ada apa sih kayak rasa pengen udah ketahuan gitu? Lu nggak mikirin udah deh gue berhenti ya, takutnya ketahuan lagi gitu? Pernah gue mikir kayak gitu. Malah gue sempat berhenti tuh 1 bulan. Gue kagak pakai apa-apa. Tapi temen gue datang terus ke rumah, nawarin. Ya udah, gue nyoba lagi. Temen lu bajingan. Lu dapat narkoba ini dari temen doang atau ada kenalan lain sih? Awalnya dari temen gue kan nawarin tuh, katanya mau pakai gak? Gue pakai kan. Terus lama-lama kelamaan temen gue nawarin, lu mau ke tempatnya langsung nggak? Ya udah, gue kan di situ lagi emang enak-enaknya pakai kayak gitu kan. Gue ayoin aja, gue ke tempatnya, dapat dari tempatnya. Lama kelamaan sampai sekarang gue udah tahu tempatnya, jadi kagak ke temen gue lagi. Lu beli itu tuh ngumpulin dari uang jajan lu atau lu ada kayak kerja lain untuk lu bisa beli lagi? Awalnya dari uang jajan, Heeh. gue kumpulin, gue jual, ada untungnya gue pakai lagi buat beli lagi. Lu nggak ada mau jadi pengedar gitu kalian? Kagak sih, Oh. gue cuman kayak gini aja, nyoba doang. Tapi lu tahu nggak sih bahayanya gitu? Tahu, bahayanya kan ketangkep polisi, badan jadi rusak, terus kelihatan sama orang-orang jelek juga. Terus tapi udah aja gitu kayak tetep aja make aja gitu. Karena canduan. Canduan. Nggak ada niat buat masuk rehab gitu. Kagak, ya gue jalanin aja kayak gini sekarang. Mau gimana juga. Narkoba di badan lu tuh dampaknya apa sih? Efek dari lu pakai narkoba itu? Badannya jadi rusak, terus ke mata kadang suka merah tiba-tiba. Lu kalau misalnya nggak pakai sehari misal lu apa? Efeknya pusing, badan gak enak. Soalnya kan harus tiap hari. Terus misalnya lu lagi kayak misalnya lagi sakau ya itu tuh. Terus gimana sih lu nutupin dari orang tua lu gitu? Cabut dari rumah ke rumah temen gua, pakai lagi. Muter aja gitu di situ Iya. ya. Tapi misalnya nih lu mau kuliah nggak? Misalnya ada tes narkoba gitu gimana? Nah, gue juga sempat mikir kayak gitu. Soalnya nyokap gue bilang gue suruh kuliah. Makanya gue dulu pernah sebulan berhenti itu karena gue pengen masuk kuliah, tapi temen gue malah kayak gitu. Jadi sekarang ya udahlah, nggak usah.
takut juga ketahuan kan. Iya. Lu pernah ngedarin narkoba nggak? Pernah Kelas Ini- berapa itu? kelas 2 SMP SD. dibawa sama teman gue juga. Gue Berapa? ditawarin Berapa bulan sih ngedarinnya? 3 bulan, sempet 3 bulan, terus teman gue ketangkap, gue berhenti. Oh, lu nggak sampai ketangkap? Kagak, temen gue kan nutupin gue, Oh. kagak dicepuin. Selain narkoba, lu pernah nggak ngelakuin hal kriminal lain? Kriminal paling tawuran antar sekolah, Bawa sajam? bawa sampai ada yang dibacokin ususnya pada keluar Demi apa? Demi apa? Jadi itu lu pelakunya. sama teman-teman gue juga. Tapi nggak ketangkep tuh, atau diusut sama polisi tapi lu aman? Aman, gue ditutupin, yang kena cuma 2 orang doang. Nah, lu takut gak abis ngelakuin hal itu? Anjing, gue takut banget nih. Awalnya kagak, sama temen-temen kayak senang aja. Anak sekolah lain kan pada kalah, tapi pas sampai rumah mau tidur kebayang terus sama orang-orang yang gitu ya. Berarti ngerasa bersalah ya? Ngerasa bersalah sempet, tapi kalau udah balik sekolah lagi malah seneng lagi, cerita-cerita lagi. Pernah gak sih lu selain dicurigai sama nyokap lu, kayak kakak lu atau papa lu atau siapapun kayak nyurigain lu pakai itu? Curigain paling sama guru sama om gue, soalnya kalau gue ketemu om gue mata suka merah. Om gue juga kan dulu pernah sempet nanya juga gue, lu pakai ya? Ya gue bilang kagak, ini cuma kurang tidur doang. Tapi om gue tahu, pasti tahu, tapi kagak bilang. Jadi kan kalau lu pakai narkoba gini, lu kan nggak bisa kuliah ya? Susah. Susah untuk kuliah kan? Iya, Lu jadi rencananya lu sekolah mau mau kerja, Mau kerja. langsung kerja aja, cari kerja. Kalau kuliah kan ntar gue ketahuan. Iya. Terus lu pernah gak sih mikirin kayak apa ya, worst skenario-nya gitu? Kan apapun bisa terjadi gitu loh. Dari sekarang juga gue udah mikirin, ntar buat kedepannya gue gak bakal gini terus. Gue harus berubah. Soalnya kan gue juga ntar kalau udah gede, pasti berumah tangga juga kan. Iya. Gak mau turun ke anak gue kayak gini. Berarti Iya, lu ada tapi niatan dia- buat berhenti? Ada, tapi bukan sekarang, tapi nanti. Nunggu apa tuh? langit nanti. Tapi Nunggu. kayak misalnya cewek lu punya, misalnya seandainya lu punya cewek nih, cewek lu tau lu make tuh, kayak dia nyuruh nggak sih berhenti atau? Diburu lah, malah gue dimarahin sama dia. Berarti lu punya cewek nih sekarang. Ya, Tapi lu bilang ke dia tetap make atau- kagak, udah kagak pakai. Di belakang dia lah, terus dia percaya? percaya. Lu sehari bisa pakai berapa kali Kan biasanya? udah kan tadi? Oh iya. Lu sehari bisa pakai berapa kali biasanya? Sehari bisa sering aja sih, kayak kadang kalau misalkan pil 10 butir. Wah, Sampai sehari. nggak pernah overdose. Kagak, Overdose. alhamdulillah kagak. Janganlah. Alhamdulillah aneh. Tapi ada nggak sih temen lu yang kayak udah ngerasa dampaknya apa ya, udah kerasa banget gitu, kayak udah parah? Overdosis. Kalau overdosis tuh apa sih kayak? Waktu pakai di tongkrongan tuh terlalu banyak kan di pinggir gua pakai dia tidur, mulutnya ngeluarin busa. Mati nggak? Kagak, dibawa ke rumah sakit koma doang. Baru ketahuan dia pakai sama orang tuanya. Abis itu direhab atau kayak? Direhab, Oh, direhab. ketahuan. Sekarang tapi pakai lagi. Susah ya kalau di sana. Udah candu susah. Terus misalnya nih lu mau berhenti, apa lu langsung berhenti, apa lu masuk tempat rehab gitu? Kan maksudnya kalau lu berhenti tapi lu masih nongkrong sama yang kayak Ya, gitu sama kan aja. pasti sama aja gitu. Pasti lu bakal ujung-ujungnya rehab pakai lagi. Bisa sih, gua tanpa rehab juga berhenti bisa. Mau nongkrong ya nongkrong, lu pakai gua kagak. Ya udah, Lu bisa. bisa. Sebenarnya bisa kayak gitu. Tapi gua kayak kecanduan lihat kayak gitu dikit juga. Oh, Gua pengen. Langsung mau ya? Iya. Ngupeng. Kalau berhenti gampang sebenarnya. Ya kalau sakau gimana? Ya sakau. Diem di rumah aja, gak usah kemana-mana. Tapi emang hilang sendiri gitu. Kagak. Enggak kan? Dari dirinya sendiri aja. Gua pengen make, tapi gua pengen berhenti. Ya udah, Kuat-kuatan aja kuatin gitu. aja. Iman-imannya. Oh ya udah Den, Nitro makasih ya udah mau sharing-sharing nih sama kita. Lu ada pesan nggak buat yang nonton podcast kita? Ada buat dari gua sih cuman satu.
gak usah pernah coba-coba buat pakai narkoba atau tindak kriminal lain. Soalnya dampaknya buruk, bisa kecanduan atau gerusak badan. Kayak gua gini, gua juga sempat nyesel, tapi mau gimana lagi. Buat anak muda yang sekarang, gak usah nyoba-nyoba kayak gitu lagi. Itu sih kata gua. Oke, thank you Nitro. Thank Ya. you. Tuh dengerin Yang nonton podcast kita. denger. Iya. Yang mau coba-coba dengerin nih. Berdasarkan hasil perbincangan kami dengan narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa delinkuensi yang dilakukan oleh Nitro ini berkaitan dengan teori differential association, yaitu kejahatan yang dia lakukan ini bukan turunan dari orang tuanya. Lalu terdapat interaksi sama teman satu tongkrongannya yang pemakai narkoba juga. Jadi si Nitro ini Thank you buat yang udah nyimak. Jangan lupa dengerin pesan yang disampaikan sama narasumber kita. Pesan-pesan pentingnya. Pesan-pesan pentingnya. Itu aja. Udah itu. Goodbye. Goodbye. Bye.